yang berperan dalam menyuplai air bersih yang didirikan pada tahun 2018, tepatnya pasca gempa 7,0 skala Richter di Lombok Agustus silam. Sebelumnya, masyarakat sangat kekurangan air bersih dan hanya bergantung pada sumber mata air dari sumur Jiri. Namun kini, kebutuhan air bersih sudah dapat terpenuhi berkat bantuan program dari PAMSIMAS. Sebanyak-banyaknya air yang kita masukkan ke desa tanpa kelembagaan yang kuat, kemudian bagaimana teknik dalam pengelolaannya dan sebagainya itu tidak kuat, maka saya kira airnya akan menjadi sia-sia. Nah, tentu harapan hampir sama juga dengan dari KPS Lombok Timur, artinya adalah penguatan kelembagaan, tidak hanya satu atau dua KPS saja, tetapi harapan kita untuk seluruh KPS yang ada di Lombok Utara ini. Kalau tadi dari Lombok Timur mengatakan banyak juga unsur politis yang tentunya ini mempengaruhi dalam pengelolaan. Unsur suka dan tidak suka, unsur tadi saya katakan suka dan tidak suka. Karena kita inginkan ketika KPS sudah ada sedang berjalan, tiba-tiba karena ada faktor X yang berubah pengurus, maka tentu ini pengelolaannya juga akan mulai dari nol lagi. Dan tentu melalui asosiasi dan juga nanti akan terus harapan kita mengadvokasi sampai ke tingkat bawah. Jadi yang sampai untuk khusus pelayanan dasar ini akan terus terintervensi oleh hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena kedepannya kalau masih saja diintervensi sebanyak apapun anggaran yang masuk ke desa, karena akan selalu mulai dari nol. Kalau yang namanya sudah mulai dari nol, ya tentu apa yang sudah berjalan itu bisa saja ada pengurus yang sebelumnya sudah baik, kemudian jika karena faktor yang tidak diinginkan itu berhenti, maka bisa saja itu menjadi adiktif antara pengurus lama sama yang baru itu. Jadi sekali lagi inilah yang pentingnya juga pemerintah desa yang kita katakan tadi melalui Pemda, melalui dinas DP2 juga untuk memprioritaskan jangan sampai kaitannya dengan masalah pengelolaan ini ada intervensi atau intimidasi dari yang diinginkan. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Susiadin. Kita terutama untuk lakukan intervensi lanjutan dengan DAK dan di kami sudah berjalan sejak beberapa tahun ya, bukan hanya ketika kemudian penekanannya itu mulai dari pemerintah pusat. Untuk yang 2022 ya, kami ini RK-nya sudah jadi dan insya Allah sudah pasti akan dilaksanakan ya. Ada 5 desa PAMSIMAS yang menjadi prioritas penanganan DAK dengan total anggaran 2,578 miliar ya. Ada Desa Pandanmani, Pringgo Jurang Utara, kemudian Aidewe, Perigi, dan Toya. Jadi di sini ada perluasan ya, dengan total 15.362 meter jaringan pipa dan SR yang sifatnya hanya stimulan saja ya 764 SR. Karena memang kalau di DAK kan unit cost-nya itu berbeda dengan di PAMSIMAS ya, sehingga kita menyesuaikan, tapi yang paling diutamakan adalah terbangunnya jaringan distribusi dulu ya, sampai ke SR yang menjadi stimulan, dan kemudian desa sudah bersepakat dengan kami ya, bahwa nantinya setelah jaringan itu terbangun mereka akan melakukan pengembangan melalui dana desa. Nah, yang kurang menurut kami di Lombok Timur itu adalah penguatan kelembagaan mungkin ya, bantuan Pemda untuk Kapispam yang secara langsung, karena kalau kami melihat ada Kapispam yang mungkin sarana prasarananya itu tidak berfungsi atau berfungsi sebagian, itu lebih kepada pengelolaan yang kurang baik sehingga perlu dilakukan penguatan kelembagaan. Nah di sisi ini kami memang merasa bahwa pemerintah Lombok Timur masih kurang ya. Tapi sudah ada beberapa terobosan, karena kalau sekarang ada Pokja PKP. Di Pokja PKP kita merumuskan banyak hal ya untuk melakukan pembangunan yang terintegrasi di semua OPD ya, sehingga termasuk air minum dan sanitasi menjadi prioritas juga.
Nah, dan di forum DKP, asosiasi KPSPAM itu menjadi salah satu bagian yang selalu ada, sehingga ketika kita merumuskan suatu kebijakan untuk melakukan perbaikan sistem termasuk penguatan kelembagaan, ketua asosiasi selalu hadir ya, termasuk di salah satu strategi yang menjadi program kerja Pokja PKP itu adalah sosialisasi dan advokasi ke tingkat desa atau kelurahan dalam mengawal penggunaan anggaran untuk air minum seperti yang dibahasakan tadi dari Bapeda Lombok Utara, yang memang karena redaksinya itu kan sangat umum ya, sehingga biasanya desa itu tidak berani untuk mengeksekusi. Nah, ketika kemudian Pokja PKP turun bersama-sama dengan asosiasi KPSPAM, tentu ini beda cerita ya, semua akan kemudian mendukung itu dan melakukan perbaikan-perbaikan, memberikan porsi yang memang dibutuhkan untuk penguatan KPSPAM. Mungkin itu ya sementara. Terima kasih. Terima kasih Bu Dian. Jadi sebenarnya sangat tahap perjalanan Bapak sebagai KPSPAM. Kalau misalnya ada masalah, adakah yang sudah bisa diatasi? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Pertama, mungkin kaitannya dengan masalah. Saya kira untuk setiap kita akan melakukan suatu pelayanan kepada publik yang tentunya pasti banyak kendala. Jadi terutama kami khususnya di Kabupaten Lombok Utara, sama dengan Lombok Timur, kami 2018 KPSPAM-nya terbentuk. Perencanaan kita di tahun 2017 yang rencananya dilaksanakan pada tahun 2018, tetapi kita dicebur dengan adanya gempa pada waktu itu. Jadi semua jaringan yang mungkin perlu kami sampaikan bahwa awalnya masyarakat kita yang ada di Desa Santomulya, yang khususnya di wilayah Kecamatan Kayangan, jaringan airnya itu berawal dari swadaya masyarakat itu sendiri. Nah, jadi apa sih kendalanya ketika baru dari swadaya itu? Dalam pemeliharaannya, karena masyarakat hanya mampu dalam penyediaan atau pembelian pipanya saja. Nah, jadi setelah itu bagaimana dan apa? Apalagi pada waktu itu terkendala dengan adanya gempa. Ada ketika terjadi gempa pada saat itu, Pamsimas pada saat itu belum mulai ini rencana 2018 eksekusinya maksud kami pada 2008 Agustus, tetapi tanggal 5 Agustus kita terjadi gempa di Lombok Utara. Nah, jadi tentu pada saat itu untuk program Pamsimas yang rencananya itu membantu kegiatan masyarakat sesuai dengan RKM-nya itu tertunda ke tahun 2019. Yang kendala paling utama pada saat itu, kita harus memberikan pelayanan kepada masyarakat di mana mereka harus terakses 100%, harus mendapatkan air, apalagi pada saat itu baru selesai gempa. Nah, sekarang bagaimana, dari mana kita dapat operasionalnya yang sangat tidak memungkinkan kita untuk menarik iuran pada saat kondisi itu adalah masyarakat sedang mengalami musibah. Yang tentunya kerjasama yang kami lakukan ketika kendala seperti itu, nilai gotong royong atau kegiatan gotong royong itu. Jadi ketika tidak mampu dilaksanakan oleh KPSPAM untuk melakukan perbaikan, ya maka tentu kita harus mengajak masyarakat untuk gotong royong dalam perbaikan jaringan tersebut. Kemudian kendala sampai saat ini, kalau yang di khususnya kami di Kabupaten Lombok Utara, yang tentunya ini adalah terkait dengan debit air. Nah, jadi debit air ini semakin hari semakin ke depan, artinya tentu tidak sama seperti sebelum-sebelumnya. Yang menjadi masalah terkendala di sana adalah hutang yang harus Iya, maksudnya debit air itu terus berkurang, Pak ya? Terus berkurang. Sementara pemakainya atau pemanfaatnya semakin bertambah. Nah, jadi itu yang pertama kendala. Kemudian yang berikutnya terkait kendala kita juga di sini adalah kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan air dan menghargai air itu sendiri. Jika masyarakat sadar akan manfaat dan menghargai air itu sendiri, maka saya yakin tidak akan ada air yang terbuang sia-sia. Bagaimana teknis dalam menyadarkan masyarakat atau memberikan pemahaman? Tentu ini tidak semudah kita membalikan telapak tangan dan harus ini, harus itu dan sebagainya. Kita butuh dengan proses melalui, boleh dikatakan, rembuk di tingkat desa. Nah, tentunya melalui kepala dusun, melalui tokoh agama atau tokoh masyarakat, melalui pengeras suara, selalu KPSPAM memberikan menyosialisasikan terkait dengan
kendala tersebut, artinya untuk menghargai itu sendiri. Nah kemudian yang terakhir kendala khususnya kami di Lombok Utara kaitannya dengan di Desa Satu Mulia itu sendiri, air sudah terakses banyak. Airnya maksud kami sudah masuk sampai sama rumah. Nah tetapi yang saat ini yang belum bisa kami atasi itu adalah masyarakat yang tidak membuat bak penampungannya di masing-masing. Jadi ketika air itu datang tidak ditampung, maka ketika ada rusak jaringan atau pipa yang rusak di hutan atau di tempat pengambilan, maka ini nanti sehari mati airnya kayak sebulan, kayak 2 bulan sampai ngomel-ngomel ke pengurus. Yakinlah kalau pengurus KPSPAM ini paling banyak di bahasa netizennya itu paling banyak dibully. Belum di medsos, belum di masjid-masjid, belum di mana. Makanya kita di sana punya slogannya respon cepat, tepat, senyap. Artinya sebelum ada masukan, sebelum ada dari masyarakat, kita sudah lebih dulu tahu bahwa ini mati. Lebih-lebih yang paling kita khawatirkan adalah di fasilitas umum. Karena setiap Jumat itu kita dievaluasi sama jamaah. Ada airnya di sini. Tapi kalau tidak ada, maka sekian banyak orang yang akan mengkritisi ataupun memberikan kritik. Sekali itu dulu kendala. Baik Pak Presiden, terima kasih. Jadi kendala terbesar tadi adalah bagaimana menyadarkan masyarakat untuk memelihara, tetap memelihara sumber air. Tetapi itu bisa diatasi Pak ya, karena dengan kesadaran dengan pola yang memang sudah tertanam di masyarakat itu sendiri, bahwa dengan rembuk-rembuk bisa menyadarkan masyarakat. Begitu Pak Presiden ya. Baik, saya masih di Pak Presiden. Berjalan tidak Pak besaran iuran yang sudah disepakati? Nah, apakah sudah dilegalkan? Apakah tagihan bulanan itu sudah bisa menutup biaya operasional dan pemeliharaan atau seperti apa Pak? Bisa diceritakan Pak? Dan yang paling besar pengeluaran yang dilakukan oleh KPSPAM itu untuk apa? Ya, silakan Pak. Jadi berjalan atau tidak iuran. Jadi sekali lagi, kalau kita dalam pengelolaan, jadi ini tidak akan mungkin kita bisa melaksanakan atau berjalan seperti kelembagaan kita tanpa adanya dana. Orang duduk saja butuh dana, apalagi ini orang pergi memperbaiki pipa. Ya, sekali lagi kita duduk di baru aja kita butuh biaya. Apalagi ini kawan-kawan pekerja kita ataupun bahasa kita di Lombok Utara dinamakan pekaset. Jadi mereka harus setiap saat 24 jam HP-nya tidak boleh off. Malam orang butuh, pagi, siang, maka mereka selalu harus standby. Nah artinya apa? Ketika mereka kita harus sarankan atau tekankan untuk melakukan perbaikan, maka tanpa kita ada operasional, maka ini tentu tidak akan mungkin bisa berjalan dengan baik. Nah bagaimana dengan iuran? Iuran khususnya kami di sana ada 2, kita bersama Desa Sesait dan Desa Satu Mulia. Di Desa Sesait di Desa Sesait itu sudah menggunakan water meter. Iuran per komunikasinya di sana 500. Nah jadi khusus kalau yang di tetangganya sebelah kita ini pemekaran dari Desa Sesait. Ya, jadi Desa Sesait dimekarkan dengan Desa Satu Mulia. Kita di Satu Mulia ini masih menggunakan iuran bulanan. Nah iuran bulanannya di sini 5.000 per bulan. Nah apakah ini cukup atau tidak? Tentu ini jadi pertanyaan. Cukup. Iurannya cukup atau tidak? Maka kami selaku pengelola mengatakan ini cukup karena pertama di samping kami sebagai pekerja, kami juga sebagai pekasihnya dalam mengelola air itu, maka tentu kami juga kalaupun kurang, maka yang lebih prioritas kami adalah dalam pelayanan itu sendiri. Nah apa yang paling besar untuk pengeluarannya kalau untuk pengelolaan di KPSPAM ini? Yang paling besar itu adalah dalam perbaikan jaringan dan operasional itu sendiri. Kalau untuk ATK, untuk ini dan sebagainya, bahkan ada rencana kalau memang nanti ada pengembangan kita dari sini, ya sampai-sampai kita sempat motor operasionalnya. Artinya motor operasionalnya apapun karena kita harus masuk ke hutan, tidak bisa pakai metik, tidak bisa pakai yang biasa-biasa gitu. Jadi itu rencana pengembangan ke depan. Jadi kenapa kita harus prioritas dalam operasional ini? Karena kalau tidak berjalan dalam pemeliharaan, tidak berjalan dalam ini, kurang uangnya, maka tidak akan mungkin bisa pergi. Nah, jadi terbesarnya di operasional itu sendiri adalah pembiayaan, perbaikan, dan pemeliharaan jaringan itu sendiri. Baik Pak, jadi iuran di Desa Satu Mulia itu masih menggunakan iuran per bulan sebesar Rp5.000 per kakak per bulan. Baik Pak, kalau untuk sistem yang digunakan di sana Pak,
apakah dengan biaya 5.000 per bulan itu bisa memenuhi? Opsinya apa di sana, Pak? Jadi dari 5.000 per bulan yang diberikan iuran dari masyarakat tersebut, jika yang jelas kalau kita perhatikan dari segi anggaran itu jelas tidak akan pernah cukup. Tetapi berdasarkan rembuk kita dengan pemerintah desa, ya, jadi sekali lagi dengan pemerintah desa, kita juga ketika ada pemeliharaannya harus membutuhkan dana besar, maka tentu kita akan berdiskusi, berkoordinasi dengan pemerintah desa itu sendiri. Nah, jadi kalau khusus untuk yang dari 5.000 itu operasional ataupun untuk boleh katakan jasa untuk para pekerja itu sendiri. Baik, Pak. Jadi kalau untuk membutuhkan dana misalnya lebih, itu Bapak akan berkoordinasi kepada desa. Jadi opsi teknis yang di sana, Pak, apakah menggunakan mata air gravitasi ataukah ada menggunakan listrik? Gravitasi. Baik, Pak. Jadi di Desa Sampang Mulia itu yang digunakan adalah opsi mata air dengan gravitasi. Jadi dengan iuran 5.000 per bulan itu sudah menutupi biaya operasional dan pemeliharaan. Kalau untuk terkait penganggaran yang lebih mungkin akan berkoordinasi dengan desa.